HP gitu. Nah itu dia. Nah itu Pak. Apa? Palembang in your hand. In your hand. In your hand. Nah, Palembang. Kalau memang dia banyak punya Palembang. Iya, Palembang punya. Punya Palembang. Enggak, Pak. Kalau satu Indonesia. bukan Pak, ini punya kami Pak. Palembang on your hand. In your hand. In your hand. Jadi kami punya ya, Kompas. jadi kami kerjasama Pak dengan yang penyedia jasa tersebut, sehingga ini hanya muncul di kelompok koran kami. Saat ini saya sedang berada di ruang rapat Pak Bupati Muara Enim, Pak Haji Ahmad Yani, Jenderal Ahmad Yani. Ya, Pak. Pak, sekarang saya mau tanya. Banyak yang tidak mengira Pak Ahmad Yani lah yang akan jadi Bupati Muara Enim. Kenapa Pak? Jadi bupati ini amanah. Amanah ini ya seperti hidayah. Setidaknya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Kepada yang dipilihnya. Orang-orang terpilih. Orang-orang yang dikehendaki. Yang dikehendaki. Ya, Maksudnya apa? artinya kalau di proses pilkada kemarin kami melihat nampak intervensi Allah dalam proses itu. Jadi memang kemenangan kami ini memang prosesnya panjang karena masyarakat juga dalam memilih, dalam menyerahkan mandat memilih pemimpinnya itu juga melalui proses yang panjang. Ada yang melalui perdebatan, ada yang melalui ribut-ribut, ada yang melalui diskusi dan sebagainya, dan akhirnya mandat rakyat itu diserahkan ke kami. Dan nampak di situ kami yang tidak diperhitungkan, nampak di situ intervensi Allah. Intervensi Allah. Jadi ini proses ilahi, boleh dibilang seperti itu Pak ya, kalau bahasa ininya kali ya. Kalau kami ini apa? Iya, kekuatan kami ini ya. Jadi intervensi Allah Pak ya. Oke, Bapak tuh menangnya kalau nggak salah 33%, sementara yang di bawahnya itu sekitar 24, 22 gitu Pak ya. Iya, 8,5%. 8,5% unggulnya. Dan itu berarti berapa suara Pak? 25.000. Wih lumayan. Tak pajak terkejar lagi Pak ya. 8,5%. 8,5%. Oke, Pak Yani, enak jadi wakil rakyat atau jadi seorang kepala daerah? Baru berapa bulan? Pengantin baru Bapak? Perbedaannya sangat signifikan. Sangat signifikan. Sebagai wakil rakyat kita hanya punya 3 fungsi. Legislasi, buat peraturan daerah, kemudian budgeting, anggaran, dan kontrol. Di eksekutif, di bupati, ini lebih dari berlipat-lipat fungsinya. Oh gitu ya. Dari hulu sampai hilir. Mengurusi masyarakat dari lahir sampai mati. Betul. Ya, kemudian sebentar, Pak, saya dengar nih. Sekarang ada program Bapak, kalau orang yang meninggal, keluarganya kemudian mendapat santunan 2 juta rupiah. 2,5 juta rupiah. Tetap tidak kati uang nyala meninggal. Ya Pak? Besar loh Pak angka itu. Diambilkan dari mana dananya? Ini kita sedang menyusun legal standingnya, peraturan daerahnya. Kemudian kita pakai asuransi. Nanti belum ditenderkan karena dananya juga pakai APBD 2019. Ya, tidak banyak, hanya sekitar 6 miliar untuk menjamin bahwa seluruh masyarakat yang meninggal tidak akan dapat santunan kematian. Malah ada plus-plusnya juga, kalau yang kecelakaan dengan data yang ada dia bisa ngajukan ke jasa harja dan sebagainya. Iya. Jadi lebih cepat prosesnya. Bukannya sudah include Pak, kalau jasa raja kan udah ada urusan pemerintah. Jadi 2,5 ini dari Pemda, mungkin kalau dia mau ngurus asuransi kecelakaannya bisa lebih cepat lagi karena sudah dapat dari Pemda. Jadi posisi hari ini kami tinggal 1.769 hari lagi. Masih lama Pak. Oke, Pak, Bapak tadi bilang ingin supaya Muara Enim
mendapat expose lebih besar. Karena dengan demikian akan diketahui Bapak ini kerja apa enggak sama tim. Seperti itu kan Pak? Ya. Apa sih pentingnya expose pada masa kepemimpinan di era digital sekarang ini? Atau abad 21? Yang pertama tuntutan masyarakat itu pemimpin ini ya harapan bisa menyatu dengan persepsi mereka, bahwa harapan mereka itu sudah kita kerjakan. Yang kedua juga kita perlu expose bahwa Muara Enim ini potensinya luar biasa. Potensinya luar biasa, benar. Untuk para investor ini dunia yang nyaman untuk berinvestasi. Terkaya keberapa kita secara SDA ya? Ketiga. Jadi proses perizinannya mudah. Kepastian hukumnya kita jamin di sini. Masyarakatnya juga welcome. Insya Allah ini di sini sangat menentukan. Sudah itu di bidang pariwisata juga luar biasa. Pariwisata alam, pariwisata buatan ada juga, dan ya kita lagi persiapkan yang untuk religi. Jadi banyak yang akan kita ekspos. Wisata religi Pak ya? Wisata religi. Apa Pak contohnya? Contohnya ya pemakaman. Sudah itu ada apa? Oh, kalau di Prabu Muli itu kan ada tempat ini Pak ya, petilasan Gunung Ibul misalkan seperti ya, itu. Kondisinya itu. apa ya? Sini banyak di apa tuh? Gor ada tuh ya. Ya, di gor ada. Ada kita ambil secara wisatanya ya, kan itu Pak. Masjid Iya. tua. Masjid tua ya. Banyak peninggalannya di sini. Oke, jadi ke depan Pak Ahmad Yani tentu memerlukan panggung yang luas begitu Pak ya untuk kemudian juga kawan-kawan nih OPD ini sudah bekerja keras. Iya. Bekerja keras dan banyak memperoleh penghargaan di tingkat nasional. Oh, iya. Ya, tapi belum diekspos dengan belum baik. Bapak udah dapat berapa penghargaan selama menjadi ini? Udah banyak sekali ya. Ada Innovation Award, ada Sanitasi Award, ada top 99, 99, ya banyak sekali. Tapi itu ya expose-nya pakai adventure ya. Oh, expose-nya nanti wartawan kami akan ke lapangan untuk memverifikasi sesuai nggak? Jadi memang kami teman-teman OPD dan kami bekerja ini memang perlu ditampilkan di masyarakat. Sudah itu hasil-hasil kerja juga perlu dijelaskan ke masyarakat bahwa ini hasil-hasil kerja kita. Kemudian kita juga akan menjelaskan ke masyarakat banyak program yang bisa diakses masyarakat untuk mempermudah hidup. Oh, untuk mempermudah hidupnya itu bagus Pak. Pak, tolong dong tagline waktu kampanye kemarin apa? Muara Enim untuk rakyat. Muara Enim untuk rakyat. Disingkat merakyat. Merakyat. Oke, Bapak merakyatnya? Merakyat insya Allah. Kami juga yang bunga desa. Bunga desa. Setiap hari Jumat. Kita juga ada saya ada kembang desa bukan ya? Ada ini program strategis itu setiap minggu ngantor di desa. Disingkat Pak Najib, Bupati ngantor di desa. Bunga desa. Bunga desa keren. Jadi setiap Jumat kita ngantor di desa Bupati semua Wabu. Oh, oke. Saya di satu sisi di lokasi satu, Pak Wabu di lokasi lain. Di pagi sholat Jumat sama masyarakat dan sore. Ada berapa desa Pak kita? Setiap hari kita di Muara ini ada berapa desa? Total desa 256, kelurahan 10. 210. Nanti juga ada pendelegasian kita ke kecamatan. Banyak marak juga mengenai APBD. APBD ini teman-teman melakukan terobosan transparansi prosesnya dari awal sampai akhir. Kemudian juga menyerap aspirasi teman-teman dewan yang dari lapangan hasil-hasil proses. Jadi kita bersama-sama untuk itu supaya terhindar dari proses yang menyalahi aturan korupsi. Yang karena undang-undang korupsi. Iya, oke. Jadi jangan sampai tergelincir pada hal itu, Pak ya. Harapan kita gitu. Baik, itu Pak akan ditonton oleh jutaan Pak. Jadi ini tentu menjadi testimoni dari Pak Ahmad Yani sebagai Bupati Muara Enim untuk 5 tahun ke depan. Semoga amanah Pak. Selamat. Insya Allah, amin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Salam dulu.
Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan dong. Oh.